Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Retno Felani dari kelas RA 13 Manajemen semester 4 dengan NIM 61201230528. Sini saya membuat tugas video ujian akhir semester mata kuliah perilaku organisasi dengan dosen pengampu Bapak Asep Rafiuddin SEME. Saya akan menjelaskan materi tentang teori dan pengaruhnya terhadap kinerja. Materi, motivasi, dan pengaruhnya terhadap kinerja. Teori-teori motivasi dan penerapannya dalam dunia kerja atau organisasi. Pengertian motivasi. Motivasi berasal penggerakan. Dalam konteks organisasi, motivasi adalah proses yang menimbulkan, mengarahkan, dan mempertahankan perilaku manusia menuju pencapaian tujuan organisasi. Definisi motivasi menurut para ahli. Stephen B. Robbins 2001, motivasi adalah proses yang menjelaskan intensi, arah, dan ketentuan seseorang untuk mencapai tujuan. Lalu ada Mangkunegara di 2013. Motivasi merupakan kondisi atau energi yang menggerakkan seseorang untuk mencapai tujuan organisasi. Hubungan motivasi dan kinerja. Motivasi sangat menentukan tingkat energi, fokus, dan ketekunan seseorang dalam bekerja. Karyawan yang memiliki motivasi tinggi akan lebih proaktif, konsisten dalam menyelesaikan tugas, terlibat dalam pencapaian tujuan organisasi, tahan terhadap tekanan kerja. Sebaliknya, motivasi yang rendah akan menyebabkan penurunan produktivitas, tingkat absensi tinggi, turnover karyawan meningkat, rendahnya loyalitas, dan reaktivitas. Teori motivasi. Teori konten fokus pada apa yang memotivasi seseorang. A. Teori hierarki kebutuhan. 5 tingkat kebutuhan manusia. Yang pertama, fisiologis, makan, minum, tidur. Yang kedua ada keamanan, stabilitas kerja, jaminan kesehatan. Yang ketiga, sosial, hubungan kerja yang baik. 4. Penghargaan, pengakuan, promosi. 5. Aktualisasi diri, pengembangan potensi maksimal. Pemimpin harus memastikan kebutuhan dasar karyawan terpenuhi sebelum mengharapkan performa tinggi. Teori ERG, modifikasi dari Maslow, keberadaan kebutuhan dasar dan keamanan, hubungan, kebutuhan sosial, pertumbuhan, pengembangan pribadi, dan karakter. Jika kebutuhan pertumbuhan tidak terpercaya, karyawan bisa kembali mempromosikan kebutuhan hubungan. Teori 2 faktor. Faktor motivator intrinsik, pencapaian, pengakuan, tanggung jawab, meningkatkan kepuasan. Faktor higienis ekstrinsik, gaji, kondisi kerja, supervisi, mencegah ketidakpuasan, ciptakan lingkungan kerja yang nyaman, dan memberikan tantangan serta pengakuan untuk motivasi. Teori kebutuhan. Suka tantangan dan pencapaian, butuh diterima sosial, ingin memengaruhi atau memimpin. Identifikasi dominasi kebutuhan setiap karyawan dan sesuaikan penugasan serta gaya kepemimpinan. Teori proses. Fokus pada bagian motivasi muncul dan dipertahankan. Teori keadilan, karyawan membandingkan resiko input output mereka dengan orang lainnya. Jika merasa tidak adil, demotivasi.
Perhatikan keadilan dalam pembagian gaji, tugas, dan promosi. Teori harapan, motivasi, ekspektasi, instrumentalitas, valensi, ekspektasi, apakah usaha saya akan berhasil, instrumentalitas, apakah hasil usaha saya akan dihargai, valensi, apakah saya menginginkan hasil itu. Jelaskan tujuan, beri pelatihan, dan pastikan penghargaan sesuai harapan karyawan. Ada juga teori penetapan tujuan. Tujuan yang spesifik dan menantang meningkatkan kinerja, terutama bila ada umpan balik. Tentukan tujuan kinerja yang jelas, terukur, dan memberikan evaluasi rutin. Faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi. Pertama ada faktor internal. Faktor internal mencakup kebutuhan pribadi, tujuan hidup, rasa percaya diri, dan kepuasan kerja. Yang kedua ada faktor eksternal. Itu mencakup gaji dan tunjangan, kepemimpinan, lingkungan kerja, dan pengakuan. Strategi meningkatkan motivasi kerja. Yang pertama, memberikan penghargaan atas prestasi. Yang kedua, menciptakan lingkungan kerja yang nyaman. Yang ketiga, komunikasi terbuka antara atasan dan bawahan. Yang keempat, memberikan peluang pengembangan karir. Yang kelima, menyusun target kerja yang menantang dan realistis. Studi kasus. Contoh kasus, sebuah perusahaan manufaktur mengalami penurunan produktivitas. Setelah diselidiki, diketahui karyawan merasa tugasnya monoton dan tidak dihargai. Solusinya, rotasi kerja, memberikan variasi tugas kepada karyawan untuk menghindari kebosanan dan meningkatkan keterampilan mereka. Ini memahami kebutuhan akan aktualisasi diri. Penilaian kinerja berbasis hasil dan insentif. Sistem penilaian yang adil dan transparan di mana kecuali yang berprestasi mendapatkan insentif finansial atau non-finansial. Ini sesuai dengan teori harapan di mana karyawan termotivasi jika mereka percaya bahwa usaha mereka akan menghasilkan kinerja yang baik. Kinerja yang baik akan menghasilkan imbalan, dan imbalan tersebut dinilai bagi mereka. Ada juga pelatihan dan peluang promosi, memberikan kesempatan bagi karyawan untuk meningkatkan keterampilan dan kemampuan mereka melalui pelatihan, serta melibatkan peluang promosi bagi karyawan yang berprestasi. Ini memahami kebutuhan akan pertumbuhan dan aktualisasi diri, memahami kebutuhan akan prestasi. Motivasi kerja bukanlah hal yang statis. Ia dinamis dan perlu dikelola secara terus-menerus. Dengan memahami berbagai teori motivasi dan menerapkan strategi yang tepat, organisasi dapat menciptakan lingkungan kerja yang positif dan produktif, sehingga karyawan merasakan termotivasi, terlibat, dan berkontribusi secara optimal dengan pencapaian tujuan perusahaan. Pentingnya untuk diingat bahwa pendekatan yang holistik akan mempertimbangkan berbagai faktor yang mempengaruhi motivasi karyawan akan memberikan hasil yang lebih efektif.